Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Jalal, yang dengan nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita masih memberikan kesempatan yang besar, peluang yang kiranya didambakan, diinginkan, bahkan mereka rela menebus dengan seluruh apa yang dia miliki, bahkan yang dia tidak miliki. Kan dikatakan dalam Al-Quran apa? Dia rela, dia mau memberikan dunia dan seisinya hanya sekedar mendapatkan peluang kesempatan yang saat ini masih Allah berikan kepada kita. Ya, dia tak lain tak bukan kesempatan peluang agar kita masih bisa mengerjakan amal soleh. Menuntut ilmu termasuk di antara amal soleh, yang mana hal tersebut adalah perkara yang amat sangat kita butuhkan nantinya. Kembali dalam acara kita di Nu'a Min Sa'ah, yang kali ini kita akan mengangkat tema hanya untuk yang dicintainya. Ya, hanya untuk yang dicintainya. Ini bermula dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah katakan, Wallahu, sungguhnya Allah yarzuqu, memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas, bighairi hisab. Al-alamah, ulama tafsir Imam Asy-Sya'di, kita tahu ada tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Dia menjelaskan tentang ayat ini, menerangkan bahwasanya dalam ayat ini Allah maksudkan adalah ketika berbicara masalah rezeki, yang mana rezeki itu terbagi dua. Ada dia disebut dengan rezeki dunia, semua yang berhubungan berkaitan tentang apa yang ada di bumi atau apa yang bersifat materi gitu. Dan yang kedua adalah rezeki hati. Apa bedanya? Allah katakan di sana bahwasanya tafsir atau yang dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'di ini mengatakan bahwasanya rezeki dunia berupa materi, kekayaan dan lain sebagainya, itu Allah berikan kepada siapa saja. Semua bisa dapat. Baik dia orang yang beriman, yang dia percaya kepada Tuhannya, percaya pada nabinya, yang dia mungkin orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang selalu beramal saleh, melakukan amalan ibadah, atau juga buat mereka yang kafir, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang nggak percaya itu sama Allah dan Rasulnya, nggak percaya kepada hari akhir, nggak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian, bahkan nggak percaya kalau bahwasanya Tuhan itu ada. Allah berikan kepada semua. Ini adalah bentuk bukti Allah itu maha pemberi. Allah berikan kepada semuanya. Dan mungkin kita merasa kok sepertinya tidak adil. Bukankah yang memiliki dunia dan seisinya ini adalah Allah yang kita sembah? Kita beribadah 5 waktu paling minimal ya. Sholat kita. Kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan.
berbuat baik kepada sesama, menjaga diri dari segala yang Allah haramkan, menahan diri. Berzina haram, kemudian minum minuman keras, kemudian berjudi, makan harta yang haram, makan harta riba dan lain sebagainya. Kita tahan diri kita. Sehingga bisa jadi hal-hal ini yang membuat kita tidak bebas untuk mendapatkan dunia. Dan kita lakukan itu. Namun, apakah ini adil? Mereka yang bisa dengan leluasanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Padahal mereka tidak beriman, bahkan tidak melakukan ibadah. Tak percaya pun dengan kehidupan hari setelah kematian. Bagaimana mungkin seperti ini? Kalau kita pandang dengan mata kasat, dengan mata zohir saja, ya, atau dengan tanpa menimbang keimanan, maka kita akan mungkin jatuh kepada subhat tersebut. Kita merasa Allah itu tidak adil. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, kenapa seperti itu? Karena sama sekali tidak ada artinya dunia dan seisinya di sisi Allah. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan apa? Seandainya dunia dan seisinya ini ada sedikit aja harganya, minimal seperti sebelah sayapnya nyamuk atau lalat, maka dia tidak akan berikan. Tak akan Allah berikan kepada orang-orang kafir. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang beribadah baik kepadanya. Namun ini bagaimana? Namun nyatanya bagaimana kita lihat? Bagaimana yang menguasai dunia ini, yang memiliki harta-harta perbendaharaan bumi ini, notabene adalah mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka yang menghalalkan segala cara untuk menumpuk-numpuk hartanya. Yang bahkan harta itu tidak bisa dihabiskan sampai kematiannya. Tapi dia terus mencari, terus menimbun, terus dia kumpulkan. Nah, coba lihat bagaimana. Betapa tidak ada artinya. Tak dipandang ini dunia. Bahkan orang yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad SAW, pernah ditawarkan. Baik penawaran itu datang dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang mereka ingin Nabi itu mengalah. Bukan mengalah dalam artian udah gak usah lagi Islam, enggak. Ganti-gantian, ya, sip-sipan sebenarnya. Dan mereka akan berikan, akan kumpulkan harta sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya di antara mereka. Kalau ingin wanita, mereka akan carikan wanita. Kalau ingin tabib untuk mengobatinya, dia akan cari tabib. Mereka sampai tawaran gitu. Dia mengatakan apa? Seandainya kalian letakkan matahari sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini walaupun hanya sepicik mata. Karena ketika itu mereka ingin gantian, sehari menyembah Tuhan mereka, sehari lagi menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menolaknya. Allahu Akbar. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan materi kita hanya untuk yang dicintainya. Kembali dalam tafsir As-Sa'di tadinya, yang mana penggalan yang pertama membahas bahwasanya rezeki dunia itu Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik itu dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, atau kepada orang-orang kafir yang sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita perlu tahu benar bahwasanya titik apa tolak ukur Allah itu cinta atau tidak cintanya kepada hambanya bukan dari materi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
ketika seseorang itu dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, kekayaan dunia, maka apa yang dia katakan? Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana. Dan ketika manusia itu Allah sempitkan rezekinya, sulit hidupnya, dia mengatakan apa? Tuhanku menghinakanku. Kalla, kata Allah, bukan. Bukan itu tolak ukurnya. Bukan karena dia diberikan kemewahan dunia, kemudian dia adalah orang yang Allah cintai. Tidak. Atau sebaliknya, dia adalah orang yang selalu hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan ujian, kefakiran yang melandanya. Kemudian dia adalah orang yang tidak Allah cintai? Kalla, tidak. Bukan itu yang menjadi tolak ukur. Kita tahu Fir'aun. Fir'aun dengan berbagai macam kekayaan yang luar biasa, yang bahkan kunci gudangnya itu yang terbuat dari emas, kuncinya itu terbuat dari emas. Kunci gudangnya itu dibawa di dalam gerobak-gerobak yang dia terus diarak setiap hari. Dia bukan bawa hartanya, dia bawa kuncinya saja yang begitu banyak. Kunci gudangnya saja sebegitu banyak. Lalu apa yang terjadi padanya? Apakah dia menjadi orang yang Allah cintai? Tidak. Allah benamkan dia. Allah celakakan dia. Allah habisi dia beserta harta yang dia kumpulkan, yang dia sombong dengannya. Fir'aun. Dia adalah orang yang bahkan mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, dia bahkan adalah orang yang tidak pernah sakit. Hampir sempurna, dia miliki semuanya. Dan itu pula yang membuat dia menjadi sombong, membuat dia merasa bahwasanya dia tidak punya kelemahan, sehingga tidak ada istilah bagi dia la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya yang aku miliki kecuali daya upaya yang Allah berikan kepadaku. Tidak ada. Lalu apakah dia termasuk orang yang Allah cintai? Tidak. Dia adalah orang yang Allah benamkan. Allah benamkan di dalam lautan. Dan sampai saat ini Allah abadikan dia untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang bisa berpikir. Coba lihat. Haman. Haman adalah orang yang jenius, pintar dia. Dia bisa membangun bangunan, mendesain yang luar biasa, yang dia sombong dengan kepintarannya. Apakah dia orang yang dicintai Allah? Tidak. Allah celakakan dia. Dan begitu banyak lagi sejarah-sejarah masa lalu yang terbukti ternyata kekayaan, kekuasaan, kesenangan, kemewahan yang dimiliki tidak menjadi tolak ukur. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita tadi kembali kepada tafsir As-Sa'di. Dia mengatakan apa? Rezeki dunia Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan, baik dari orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman atau kafir. Sedangkan yang kedua, rezeki hati. Rezeki hati ini dia meliputi keimanan kepada Allah, rasa takut, rasa cinta, rasa harap yang luar biasa. Sehingga itu yang menuntun dia senantiasa melakukan perbuatan baik, mencegah dia dari perbuatan buruk. Senantiasa dia haus, tamak, rakus untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia terus kejar itu. Apa saja yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah, dia akan lakukan. Karena apa? Saking cintanya dia kepada Allah, maka dialah yang dikatakan tadi berhak mendapatkan cintanya Allah. Rezeki hati itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Coba lihat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari Umar bin Khattab itu dia menangis. Dia masuk ke tempat peristirahatannya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang menyendiri. Dia sedang mengelak istri-istrinya. Ketika terjadi Rasulullah marah dengan istri-istrinya. Rasulullah menyendiri di tempatnya. Dia mengasingkan dirinya. Umar datang. Rasulullah sedang istirahat, sedang tidur.
Maka ketika Umar datang melihat keadaan Rasulullah seperti itu, yang mana Umar melihat Rasulullah itu berbekas pipinya. Yang mana Rasulullah ketika itu dia sedang tidur di atas tempat tidur yang terbuat dari pelepah kurma. Yang itu yang dia membuat berbekas berbirat pipi Rasulullah. Umar menangis. Mendengar tangisan Umar, Rasulullah terbangun. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ma bika ya Umar, ada apa dengan Umar?" Maka Umar mengatakan apa? "Ya Rasulullah, aku telah melihat Kisra dengan segala kemewahannya, dengan pelayannya yang luar biasa. Dia tinggal hidup di istananya yang mewah, yang luar biasa. Raja-raja Persia, raja-raja yang luar biasa dengan dunianya. Lalu engkau adalah raja kami. Engkau adalah Rasulullah, orang yang paling Allah cintai. Bagaimana kau seperti ini?" Maksud Umar apa? Maksud Umar ini ingin Rasulullah itu tidak seperti ini hidupnya. Seharusnya Rasulullah bisa menikmati, dia adalah seorang raja. Dia adalah seorang Rasulullah, tokoh agama, pimpinan negara. Tapi dia hidup seperti itu. Maka ini perkataan dari Rasulullah menjadi pengajaran yang luar biasa kepada Umar. Dia mengatakan, "Mala nabid dunya ya Umar." Apalah artinya dunia ini untuk kita, wahai Umar? Anna lahumul dunya walanal akhirah. Rasulullah mengajarkan pengajaran yang luar biasa kepada Umar. Sesungguhnya Umar, ketahuilah, untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat. Kenapa bisa keluar perkataan seperti ini oleh Rasulullah? Karena Rasulullah adalah orang yang mendapatkan cintanya Allah. Yang cinta itu membuat dia bisa ikhlas dengan segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada dia. Bahkan dia memilih apa yang ada di sisi Allah, yang membuat dia harus bersabar dan bisa menerima takdir dari Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali masih dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang kita mengangkat tema hanya untuk yang dicintainya. Kita tadi membahas bagaimana luar biasanya dua poin ini, yaitu rezeki dunia yang itu Allah berikan kepada siapa saja, baik dia beriman maupun tidak beriman. Kemudian rezeki hati hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Siapa orang-orang yang Allah cintai? Orang-orang yang dia mendapatkan cintanya Allah ini adalah diantaranya kita banyak dapati dalam Al-Quran. Ada kalimat-kalimat innallaha yuhibbul muttaqin, wallahu yuhibbu muhsinin, wallahu yuhibbu sabirin. Coba lihat, atau ayat-ayat lainnya banyak sekali. Coba tengok kalimat-kalimat ini. Diantaranya kalimat innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Siapakah orang-orang yang bertakwa ini yang berhak mendapatkan cintanya Allah? Mereka adalah orang-orang yang sebagaimana Umar pernah bertanya kepada Huzaifah. Huzaifah adalah sahabat sirinya Rasulullah. Dia bertanya, "Wahai ya Huzaifah, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa, wahai Huzaifah? Ketika itu Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah. Maka Huzaifah mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, at-taqwa, wahai Amirul Mukminin, takwa itu adalah pernahkah engkau berjalan di suatu tempat yang mana di depanmu itu adalah ladang atau juga rerumputan hijau yang kau tahu di situ terdapat banyak duri. Lalu apa yang kau lakukan? Bagaimana kau berjalan di tempat tersebut?" Maka Umar mengatakan apa? "Kalau begitu, aku akan berjalan melewatinya dengan penuh kehati-hatian. Karena aku khawatir aku kena durinya. Kena duri tentu dia akan merasakan sakit." Maka Huzaifah mengatakan, Ya wahai Amirul Mukminin, seperti itulah seharusnya seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan berhati-hati.
Berhati-hati dari apa? Berhati-hati dari duri-duri yang Allah telah tunjukkan kepadanya. Setiap lini kehidupannya, setiap dia melewati, setiap dia menjalani, dia akan pastikan dulu, ini adalah perkara yang kiranya mendatangkan ridhonya Allah atau sebaliknya. Tempat yang Allah murka, dia akan pastikan itu. Nah, orang yang dia bermudah-mudahan, bersantai-santai dia, atau dia merasa ya nggak masalah, duri nanti enak ya, nggak terlalu lama sakitnya, atau dia bersepele dengan perkara-perkara yang haram itu, bahkan yang subhat namanya. Maka apa dikatakan oleh ulama kita atau hadis Nabi, man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Nah, orang yang bertakwa dia nggak akan bermain dengan perkara ini. Ketika dia tahu ini sama samar bagian, dia akan tinggalkan. Dia akan mencari yang lebih jelas. Oh, ini halal. Maka takwa dia meliputi hal seperti ini, yang dia akan berhati-hati dengan perkara-perkara yang kiranya perkara tersebut bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Kemudian apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Muhsin, dia berbuat baik yang mana perbuatan baiknya itu tidak dia harapkan kecuali ridhanya Allah. La nuridu minkum jaza wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan, bahkan dia tidak berharap untuk orang itu berterima kasih kepadanya. Tidak. Kenapa? Innama, sesungguhnya kami hanya mencari liwajhillah. Dia hanya mencari wajahnya Allah, ridhonya Allah. Sehingga terdapati inilah orang-orang yang muhsin. Tidaklah dia berbuat baik kecuali dia berbuat baik itu hanya untuk mendapatkan cintanya Allah. Sama halnya kita, wahai para ibu-ibu. Ketika kita merasa cinta kita kepada suami itu sangat berkurang, kita merasa ini kayaknya suamiku ini nggak pantas untuk mendapatkan pelayananku yang lebih, baktiku yang luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa suami kita adalah orang yang bukan orang yang taat, bukan orang yang saleh, atau bukan orang yang dia adalah baik agamanya, atau sebaliknya, suami juga seperti itu. Maka tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita keyakinan, tidaklah kulakukan ini baktiku kepada suamiku, atau suami dia melindungi, menjaga istrinya, tak lain tak bukan adalah agar dia bisa mendapatkan cintanya Sang Khalik. Dia mencari cinta Sang Khalik lewat pasangannya, lewat baktinya kepada suaminya. Maka terlepas dari apapun, bagaimanapun jenis suamimu itu, bagaimanapun buruknya perangainya, tetap kalau kau ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah, menjadi orang yang dicintai, maka coba ambil peluang di sana. Karena berapa banyak orang yang dia tidak memiliki peluang tersebut, dan dia hanya didapatkan oleh mereka orang-orang yang diberikan kesempatan. Maka ketika kita masih memiliki kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya. Ketika engkau adalah seorang istri, bersyukur walaupun kau mendapatkan suami yang mungkin di luar dari apa yang kau harapkan, tapi bisa jadi itu adalah yang terbaik bagimu. Karena berapa banyak perkara yang dia menurut dia baik ternyata tidak baik untuknya. Menurut dia tidak baik ternyata itu baik baginya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Barakallahu fikum, semoga kiranya bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan cintanya Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, dengan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Semoga Allah jaga kita, Allah mudahkan kita dalam melakukan perbuatan baik tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.